Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Istana Misteri. Untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Ritual Pesugihan di Gua Siluman Kera. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rian telah mendalami ilmu spiritual sejak tahun 1997. Menurut Rian, hal ini didapatkan dari kakek dan ibunya. Sejak kecil, dia mengetahui bahwa kakeknya mendalami ilmu spiritual. Begitu juga dengan ibunya. Tampaknya, ini merupakan warisan keturunan. Pada masa itu, dia mengetahui dengan pasti bahwa banyak orang atau tamu yang datang kepada kakeknya dan ibunya untuk berkonsultasi mengenai masalah usaha, keluarga, dan berbagai masalah lainnya, terutama yang berhubungan dengan hal-hal spiritual. Rian juga mengaku bahwa sejak kecil dia bisa melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Mungkin dengan bahasa sekarang, Rian dijuluki sebagai anak indigo. Kemampuan ini terbawa hingga dia dewasa. Seiring waktu, banyak orang yang datang kepada Rian untuk berkonsultasi mengenai masalah usaha, meminta petunjuk, dan lain sebagainya, terutama mengenai hal-hal spiritual. Dari situlah Rian mulai mendalami ilmu spiritual ini. Pada tahun 2006, saat masih bujang, Rian memiliki sahabat dekat bernama Andi. Rian tahu bahwa Andi sudah lama menggeluti usaha sebagai tengkulak sayur mayur. Dia mengambil sayur dan menjualnya kepada pedagang-pedagang di pasar. Usaha Andi berkembang. Namun pada tahun itu, Rian sudah tak lama tidak bertemu dengan Andi. Tiba-tiba, Andi mengatakan ingin mampir ke rumah Rian untuk ngobrol dan bersilaturahmi. Rian menerima Andi yang datang bersama temannya bernama Irwan. Dari situ, Rian mengetahui bahwa Irwan juga merupakan seorang tengkulak sayur mayur seperti Andi. Mereka mulai mengobrol di rumah Rian, bertanya kabar, dan Rian menanyakan tentang usaha Andi. Andi pun mengetahui bahwa saat itu usahanya sedang mengalami kemerosotan. Dia bercerita bahwa dia memiliki banyak utang dan memulai usahanya dengan meminjam uang dari bank sebagai modal. Dalam perjalanan, Andi bercerita bahwa banyak pedagang di pasar yang membayar dengan terlambat. Hal ini membuat Andi kesulitan memutar uang. Tetapi dia tidak bisa meninggalkan pedagangnya begitu saja, karena mencari pedagang di pasar itu juga sulit. Andi pun merasa kebingungan. Tidak lama setelah Andi bercerita, Irwan juga mulai bicara. Dia mengetahui bahwa situasi yang dihadapinya sama dengan Andi. Mereka selalu tepat waktu mengirim sayur dan memenuhi kebutuhan pedagang. Tetapi ketika menagih pembayaran, mereka kesulitan. Akibatnya, utang mereka di bank tidak terbayar, malah menambah utang di tempat lain. Ketika berbicara tentang hal ini, Andik meminta bantuan kepada Rian. Awalnya, Rian tidak mengerti maksud Andi. Dia menanyakan bantuan apa yang dimaksud.
Andik menjawab bahwa dia berharap Rian dapat membantu dengan pengetahuan spiritual yang dimilikinya, bukan dengan bantuan modal usaha. Rian pun menjelaskan bahwa dia tidak memiliki uang yang cukup untuk membantu modal usaha yang besar. Andik kemudian berkata, "Yan, sebenarnya aku ingin mencoba cara lain. Aku sudah buntu, mau meminjam kemana-kemana juga banyak yang tidak percaya karena utangku di bank juga menunggak. Satu-satunya cara ini, kamu yang bisa memberikan solusi karena kamu orang yang mengerti. Tolonglah beri aku jalan untuk mencari uang dari pesugihan." Rian langsung terkejut mendengar permintaan tersebut. Rian kemudian menjelaskan kepada Andik, "Hilangkan niatmu yang seperti itu. Jangan berpikir untuk mencari uang dari pesugihan. Resikonya besar dan sudah banyak korbannya. Apalagi kamu ini sahabatku sendiri. Coba cari solusi lain, jangan yang ini." Meskipun sebenarnya Rian bisa memberikan solusi untuk Andik dan Irwan, dia tidak mau teman-temannya terlibat dalam hal-hal seperti ini. Rian juga menjelaskan, "Kamu tahu tidak resiko orang yang mencari pesugihan? Jelas-jelas apa yang dilakukan itu salah dan nantinya pasti ada yang dikorbankan. Hal ini juga melanggar syariat, apalagi kalian ini muslim." Meskipun Rian mendalami ilmu spiritual dan kebatinan, dia tetap menyampaikan hal ini kepada Andik dan Irwan dengan harapan agar mereka tidak menempuh jalan tersebut. Namun, meskipun sudah dijelaskan dan dinasehati, Andik dan Irwan tetap bersikeras. Mereka berkata lagi kepada Rian, "Yan, jujur, yang bisa membantu ini cuma kamu. Kamu yang mengerti. Tolong bantu kami, tunjukkan tempatnya di mana. Nanti kamu yang jadi mediator. Syarat-syaratnya apa saja dan apa yang harus dibaca. Kami ini kan tidak mengerti, yang mengerti kan kamu." Rian tetap kekeh menyarankan Andik dan Irwan untuk mencari solusi lain dan tidak mencari solusi dengan cara pesugihan seperti ini. Pembicaraan selama berjam-jam di rumah Rian tidak membawa hasil apapun. Rian tetap menolak keinginan Andik dan Irwan. Akhirnya, Andik dan Irwan pamit pulang. Beberapa hari kemudian, mereka datang lagi ke rumah Rian. Dalam hati, Rian sudah merasa bahwa mereka ingin membicarakan hal ini lagi. Ternyata benar, begitu mereka datang, Andik langsung berkata, "Yan, sepertinya aku sudah siap. Aku ingin menempuh jalan pesugihan itu. Tolonglah bantu kami, tunjukkan tempatnya." Andik kemudian berkata, "Yan, tolong antarkan kami. Syarat-syarat apa saja yang harus dibawa dan mantra-mantra apa yang harus dibaca ketika di sana agar kami mengerti." "Yang bisa membantu ini cuma kamu, Yan," Irwan menambahkan. "Iya, Mas Rian, tolong kami. Utang kami sudah menumpuk. Tidak karuan dan keluarga di rumah juga butuh makan. Sedangkan uang di bank harus segera dilunasi. Paling tidak kami bisa mendapat bantuan dari sana." Rian menjelaskan lagi, "Sudahlah, seperti yang saya bilang dari awal, jangan melakukan itu. Taruhannya besar, pasti ada yang dikorbankan dari pesugihan semacam ini. Aku tidak mau kalian sahabatku terlibat dalam hal seperti ini." Sampai pada satu titik, Andik memohon dengan sungguh-sungguh agar Rian membantu menunjukkan jalan ke tempat pesugihan. Akhirnya, Rian tidak bisa menolak dan berkata kepada Andik dan Irwan, "Baiklah, karena kalian ngotot terus aku bisa bantu, tetapi ada syaratnya. Syarat pertama, jika nanti ritual ini dilakukan, tidak boleh menyeret-nyeret namaku dan tidak boleh membawa-bawa keluargaku. Aku hanya membantu. Selanjutnya, itu tanggung jawab kalian." Andik dan Irwan segera menyetujui. "Iya, Yan, oke, kami setuju." Syarat kedua, ini kalian lakukan untuk pertama dan terakhir kali. Baik gagal maupun sukses, jangan melakukan ritual ini lagi. Cukup satu kali. Andik dan Irwan setuju dengan syarat tersebut. Rian kemudian memberikan daftar barang yang harus dibawa.
menyan madu, candu hitam, bunga 7 rupa, buah-buahan 7 macam, dupa wangi dan wangi-wangian. Mereka juga disuruh membawa degan hijau yang Rian lupa sebutkan sebelumnya. Hari itu mereka berangkat sekitar jam 11 siang hari dari Semarang menuju ke Yogyakarta. Tepatnya di daerah Gunung Kidul di pantai selatan. Di sana ada sebuah gua yang disebut Gua Naga. Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang yang menuju Gua Naga mencari pesugihan. Banyak yang mencari ketenangan batin dan menghindari keramaian. Mencari pesugihan hanyalah beberapa oknum, bukan semua orang yang menuju ke sana untuk pesugihan. Setelah mereka berangkat, di tengah perjalanan, tepatnya di daerah Bantul, mobil mereka, sebuah mobil Chery, tiba-tiba bannya bocor. Padahal sebelumnya mobil itu sudah dicek dan tidak ada masalah. Mereka pun mengganti ban dan Rian merasa ini sebagai firasat buruk, tetapi tetap berpikiran positif. Setelah mengganti ban, mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di pantai selatan sekitar jam 4.30 sore. Di sana ada sebuah pos tempat orang-orang yang akan menuju Gua Naga biasanya memarkir kendaraannya. Setelah beristirahat sejenak dan merokok, Rian memberi petunjuk kepada Andik dan Irwan. Nanti kita berjalan kaki sekitar 7 km dan harus melewati tebing. Di sana banyak hewan liar seperti monyet dan mungkin hewan buas lainnya. Jangan mengganggu hewan-hewan tersebut. Jangan berkata kasar atau mengata-ngatai hewan. Jangan buang puntung rokok sembarangan dan membawa sampah kalian kembali ke sini. Mereka pun mulai berjalan. Dan di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa monyet bergelantung sambil mengeluarkan suara. Rian sempat melihat Andik dan Irwan berbicara, tetapi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan. Tidak lama berselang setelah Andik diganggu dengan hal-hal semacam itu, Andik tidak berani lagi tidur. Sekitar jam 11 malam, Rian berkata kepada Andik, "Ayo, sudah kamu saja yang masuk ke dalam. Kamu ritual duluan. Kalau kamu sudah berhasil, nanti Irwan yang selanjutnya." Sebelum Andik masuk ke dalam gua, Rian masuk dulu untuk membawa beberapa syarat yang diperlukan. Sajen-sajen ini sudah disiapkan oleh Rian dan dia sudah membacakan mantra. Setelah itu Rian keluar lagi dari mulut gua dan berkata kepada Andik, "Nanti bacaannya seperti ini." Dan Rian juga berpesan, kalau nanti kamu didatangi sosok gaib, katakan keperluanmu apa di sini dan jangan lari. Yang kedua, kamu harus tahu waktu karena batasan minta di sini sampai jam 3 subuh. Jangan lebih dari itu. Andik pun mengiyakan dan akhirnya masuk ke dalam gua. Setelah itu, Irwan dan Rian berbincang-bincang sambil sesekali mendengarkan suara dari dalam gua. Namun, pada saat itu, Rian tidak mendengar suara apapun. Artinya dia berpikir mungkin Andik sudah berhasil menemui sosok gaib tersebut. Sekitar jam 2 dini hari, tiba-tiba Rian dan Irwan dikejutkan dengan suara teriakan Andik dari dalam gua. "Mas, ampun mas, tolong mas, tolong mas." Dengan segera Rian dan Irwan langsung masuk ke dalam gua dan melihat Andik dalam keadaan terlentang. Badannya basah kuyup, penuh keringat dan matanya merah. Akhirnya Rian dan Irwan mengangkat tubuh Andik dan membawanya keluar dari gua. Setelah berhasil keluar, Andik menangis terus-menerus sambil menyebut nama ibunya. "Bu, maafkan aku, Bu, maafkan aku." Berulang kali. Rian dan Irwan tidak tahu kenapa Andik bisa seperti itu. Setelah matahari mulai terbit, mereka membawa Andik menuju parkiran mobil dengan cara dipapah. Begitu sampai di parkiran mobil, Andik masih merenung dan tidak bisa berbicara apapun. Mereka pun membawanya masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Semarang. Dalam perjalanan menuju Semarang, tiba-tiba Andik mulai berbicara dan memulai ceritanya.
mereka berhenti sejenak untuk mendengar cerita Andik. Andik menceritakan bahwa saat dia masuk ke dalam gua, seperti yang dikatakan oleh Rian, mantra-mantra sudah dibacakan dan sajen sudah diletakkan di depan dupa yang sudah dibakar. Tiba-tiba, tidak sampai 1 jam setelah Andik bermeditasi, dia mendengar suara orang ngorok tepat di belakangnya. Padahal, kalaupun ada orang di dalam gua itu, mereka harusnya melewati Rian dan Irwan lebih dulu. Namun, menurut Andik yang terdengar hanya suara tanpa sujud. Setelah suara ngorok menghilang, muncul suara anak-anak kecil yang berlarian sambil bermain-main. Kadang-kadang lewat persis di depannya Andik, tetapi tidak ada wujudnya sama sekali. Andik tetap diam, mengingat kata-kata Rian untuk tetap berada di sana sampai dia ditemui oleh sosok gaib. Sekitar jam 2.30 dini hari, Andik mendengar suara besar tanpa wujud. "Ada perlu apa kamu di sini?" Andik pun berkata, "Saya butuh uang untuk membayar utang, Mbak." Suara itu menjawab, "Tunggu di sini, sebentar lagi akan ada yang datang." Tidak lama kemudian muncul cahaya seperti kunang-kunang yang tiba-tiba membesar sebesar bola tenis dan bercahaya. Cahaya itu meletus, mengeluarkan asap putih dan berubah menjadi sosok seekor monyet. Lebih tepatnya sosok manusia dengan wajah mirip monyet yang berbulu lebah. Sosok tersebut bertanya kepada Andik, "Ada perlu apa kamu di sini?" Andik menjawab, "Mbak, saya butuh uang untuk membayar utang-utang saya. Usaha saya bangkrut. Tolong dibantu, Mbak." Sosok menyerupai monyet itu menjawab, "Aku bisa bantu kamu, asalkan ayam blorok yang ada di rumahmu itu kamu serahkan kepadaku." Andik bingung, karena dia sendiri tidak pernah memelihara ayam. Kenapa sosok ini bilang dia mau mengambil ayam blorok yang ada di rumahku? Andik pun berkata, "Saya tidak punya peliharaan ayam, apalagi ayam blorok." Sosok itu hanya bertanya, "Pokoknya ada ayam blorok di rumahmu." Setelah sosok itu berbicara, tiba-tiba dari arah kejauhan, Andik mendengar suara ibunya yang memanggil-manggil. "Le, lapo si le koyok ngini le," sambil menangis. Andik terkejut, merinding dan memanggil nama ibunya. "Bu, ibu." Tidak lama kemudian, Andik mendengar lagi suara ibunya. "Kamu itu kok tega menumbalkan ibu untuk hal-hal seperti ini?" Kalau tega tidak apa-apa, Le. Setelah mendengar suara ibunya seperti itu, Andik menangis sejadi-jadinya dan badannya lemas hingga dia terjatuh. Setelah itu, Andik memanggil-manggil nama Rian dan Irwan. Ketika diangkat, dia terus memikirkan tentang ibunya. Sosok berperawakan monyet itu sebenarnya ingin meminta nyawa ibunya. Ayam blorok yang dimaksud adalah ibunya Andik sendiri. Mengetahui hal ini, Andik tidak henti-hentinya menangis dan benar-benar kepikiran tentang ibunya. Beberapa tahun lalu, Andik sudah kehilangan ayahnya, sehingga dia hanya tinggal bersama ibunya. Dia tidak bisa membayangkan jika ibunya harus ditumbalkan untuk pesugihan. Rian mengingatkan, "Ya wes, berarti memang keadaannya seperti ini. Kamu masih bisa diselamatkan dan ibumu masih bisa diselamatkan. Sudah aku bilang dari awal bahwa hal ini banyak risikonya. Bahkan bisa-bisa keluarga kita sendiri yang jadi tumbalnya. Bisa ibu kita, bapak kita, anak kita, atau istri kita." Setelah menjelaskan ini kepada Andik dan Irwan, mereka diam dan benar-benar menyesali perbuatannya. Terutama Andik, dia benar-benar ketakutan dan tidak ingin kehilangan ibunya. Apalagi jika ibunya meninggal karena ditumbalkan untuk pesugihan. Selain itu, Rian kembali menasehati Andik dan Irwan. Baiknya kalian cari solusi lainlah, jangan lagi melakukan hal-hal yang semacam ini. Beberapa waktu kemudian, sekitar tahun 2017, Rian benar-benar berhenti dari aktivitas semacam ini. Dia memutuskan untuk hijrah dan mendalami agama sampai hari ini.
dia merasa lebih tenang dan nyaman menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan agama. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Istana Misteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.